Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Zakiatul Solihah, mahasiswi Pendidikan Kimia 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini Zakia buat untuk memenuhi tugas akhir semester Kimia Fisika 2. Baiklah, di sini Zakia akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, apa sih itu laju reaksi tersebut? Laju reaksi itu bisa kita analogikan seperti kendaraan yang sedang berjalan. Nah, bagaimana bisa? Jadi seperti ini. Semakin besar kecepatan si kendaraan tersebut, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Nah, sebaliknya, jika semakin lambat si kendaraan itu berjalan, otomatis waktu yang dibutuhkannya juga akan semakin lama untuk sampai ke tujuan tersebut. Begitu pula dengan laju reaksi. Semakin cepat proses reaksi tersebut, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk proses reaksi tersebut. Akan tetapi jika reaksi itu semakin lambat, otomatis waktu yang dibutuhkannya juga akan semakin banyak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada apa? Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada katalis. Yang pertama kita bahas adalah konsentrasi. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin cepat proses reaksi tersebut. Akan tetapi jika konsentrasinya lebih sedikit atau lebih kecil, maka proses reaksinya juga akan semakin lambat. Yang kedua adalah luas permukaan. Jadi kita analogikan atau kita bayangkan kita mempunyai 2 gelas dan 2 tablet obat. Mungkin kalian bisa pakai Proma ataupun paracetamol ataupun yang lainnya. Pada gelas pertama kita isi air dan gelas kedua kita diisi air. Setelah itu, tablet yang pertama kita hancurkan atau kita haluskan. Tablet yang kedua dalam kondisi utuh. Lalu kita masukkan. Nah, kita amati kira-kira siapa yang paling cepat untuk bereaksi atau untuk larut. Dan ternyata yang lebih cepat larut adalah yang mana coba? Yang sudah menjadi serbuk. Kenapa bisa? Karena yang sudah menjadi serbuk itu akan memenuhi isi gelas tersebut atau luas permukaan si gelas tersebut. Berbeda dengan keadaan tablet, dia akan berada di tengah. Jadi yang lebih mudah larut itu dia yang sudah menjadi serbuk karena dia sudah memenuhi ruang di dalam gelas tersebut gitu. Yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat proses laju reaksi langsung. Jika suhunya rendah, otomatis proses laju reaksinya juga akan semakin lama. Yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat proses laju reaksi pada suhu tertentu. Katalis ini bukan sebuah produk ataupun reaktan, akan tetapi sesuatu zat yang akan mempengaruhi cepat lambatnya proses reaksi atau membantu proses reaksi itu berjalan dengan cepat. Mungkin itu saja yang dapat Zakia jelaskan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.